Tips mengetahui IC PWM sudah bekerja pada power supply switching, dan lampu LED ini akan kami pasang pada modul ini sehingga dia berkelap-kelip berindikasi bahwa IC PWM ini sudah bekerja. Jadi ini adalah IC PWM OB2269 atau 68. Ini adalah sirkuitnya. Ada gate, kita lihat gate dan sebuah MOSFET ya. Gate dari IC dan gate-nya MOSFET seperti ini ya. Ini adalah gate dari IC-nya dan IC dan ini ya MOSFET ya. Seperti ini. Jadi sirkuit sempurnanya seperti ini dia. Jadi dari gate IC nanti menghidupkan gate-nya MOSFET. Jadi secara sederhana dia seperti ini. Dan kalau pada modul aslinya, dia seperti ini ya, seperti ini, OB2268 atau OB2269. Jadi penampakannya seperti ini. Dan jalur ini, pada jalur ini yang merah bergerak ini akan kita pasangi lampu LED. Kenapa kita harus pakai lampu LED? Karena kebanyakan reparasi pemula hanya menggunakan avometer, dan itu akan kesulitan untuk mengetahuinya bahwa IC PWM ini sudah bekerja atau belum. Jadi kalau dia belum bekerja, jelas power supply-nya tidak akan bekerja walaupun sudah mengganti yang baru atau mengganti MOSFET-nya. Jadi seperti ini penampilan modulnya. Nah ini ya, garis yang ini adalah jalur gate-nya MOSFET. Ini ya, 3 pin ini adalah pinnya MOSFET yang sudah kami lepas. Dan LED ini akan dipasang untuk memastikan bahwa IC PWM ini bekerja atau tidak. Seperti ini ya. Jadi teman-teman pemula harus ketahui dulu. Jadi misalnya Anda menemukan tegangan ini berayun ya, seperti ini. Tegangan ini berayun. Ini adalah tegangan sumbernya yang berasal dari elko besar ini. Jadi ini masih off ya, saklarnya masih dalam kondisi off. Jadi pakai tegangan yang tersisa dari elko. Dan kita akan menghidupkan modul ini untuk mengukur tegangannya. Jadi teman-teman pemula yang mau belajar reparasi, mungkin ini adalah contoh realnya. Jadi kita lihat tegangan ini sudah stabil ya, kita pastikan dia stabil, dan ini kita anggap normal tegangan 300-nya. Dan ini juga ya untuk drainnya MOSFET, dan MOSFET-nya sudah kami lepas. Dan ini 0 volt ya, 0 volt untuk tegangan dari trafo kalau hidup ya. Dan ini tegangan apa ini ya? Yang ini harus diketahui dulu dari mana dia ini tegangan ini. Nah ini kita lihat sumber tegangan IC PWM yang ini 18 dan dia berayun ya. Dia berayun. Dan ini apakah IC PWM ini bekerja apa tidak dengan tegangan yang berayun demikian seperti ini. Dan ini adalah ya yang ke gate MOSFET. Dia kalau dengan avometer kan tidak akan terukur ya. IC ini kita tidak tahu dia bekerja apa tidak. Dan juga tegangan yang ini ya, harus diketahui dari mana dia ini ya. Dari mana dia datangnya. Sementara di sini ada 17 dan merayun sampai 20 ya. Sementara yang di situ tadi hanya sekitar belasan. Kita akan memasang LED ini ya. Kita pasang dulu LED indikator ini sehingga teman-teman pemula yang ingin mau belajar harus terus mencoba mencari tahu teka-teki ya. Ini kita anggap teka-teki. Jadi ini sudah kita pasang. Kita
kita sorot dulu kameranya biar nggak gaya ya, seperti ini ya. Kita lihat seperti ini teman-teman. Ini kita simak kira-kira dia menyala apa tidak ya. Kita tunggu. Nah itu ya, dia ada nyala, tapi durasinya sangat lambat ya, durasinya sangat lambat ya. Oke, dia sudah nyala. Kita kembali dulu. Nah, kita ukur lagi nih ya. Ini ya, tegangannya masih ada seperti ini, tegangan sumber 300 nya. Dan ini ya, ini dia 4 volt. Ini sepertinya ini tegangan sisa ya, karena air ini sudah kami lepas ya, air yang ini ya. Jadi tidak ada tegangan ke sini yang ini ya. Nah ini yang harus menjadi teka-teki bagi teman-teman. Dari mana dia datangnya ya? Dia dari IC PWM ini, dan ini dari trafo ya, ini ya. Dan tegangan sumber IC PWM-nya yang ini dari 300 diturunkan, dia berdenyut ya, berayun. Dan ini paling banyak ditemui. Dan ini LED ini, nah ini ya. Ini sebagai indikator IC PWM ini setelah kita ganti, harus pastikan dia hidup apa tidak ya. Dengan indikator ini berarti IC PWM ini bekerja teman-teman. Kita lihat dia bekerja ya, itu ya. Dia bekerja, dia nyala gitu, itu ya, nyala ya. Oke, kalau kita gelapkan kameranya, kami gelapkan dulu ini. Jadi teman-teman lihat ya, R504 itu dilepas ya, dilepas. Nah ini ya, kalau sudah kondisi gelap, dia juga lebih kelihatan nyalanya ya. Nah ini ya, dia menyala. Berarti IC PWM ini sudah bekerja tanpa MOSFET ya, tanpa MOSFET terpasang. Jadi teman-teman, seringlah mencoba. Semoga konten-konten kami bisa bermanfaat dan sebagai referensi dalam mengerjakan kerusakan-kerusakan power supply switching. Ini kami sengaja memperlama ini biar kelihatan ya, semuanya kelihatan. Teman-teman lihat R504 itu kami lepas jalurnya. Yang ini ya, yang ini ya, ini tegangannya setelah dilepas ya airnya itu dia akan membuang elko-nya, menyimpan kelamaan tadi ya. Ini lampunya mati lagi nih ya. Elko-nya menyimpan, ini penyimpanan sepertinya ya, bukan trafonya hidup, karena MOSFET-nya belum terpasang. Dia akan membuang terus itu ya. Dia akan membuang terus tuh. Nih, dia akan menurun gitu ya, padahal posisi saklarnya hidup. Dan ini ya, dari IC PWM ini datangnya dia. Jadi sumber dia berayun itu dari IC PWM ya. Sehingga semuanya ikut berayun ini ya. Dan ini teka-teki buat teman-teman yang mau belajar, mencari tahu, merekayasa, berbuat ya, sehingga bisa menemukan penyebabnya. Dan ini air ini sudah kita lepas ya. Oke, yang ini ya kita lepas, tapi dia tetap nyala gitu ya. Ya, itu kita dekatkan ya. Kelihatannya teman-temannya R504 itu sudah kita lepas, dan lampu LED-nya dia tetap nyala, mendapat tegangan yang tadi dari sumber tegangannya. Dan IC ini dia mengeluarkan tegangan lagi ya, sampai 12 volt itu ke dioda Zener itu ya. Ya, oke. Saya rasa sudah nampak jelas. Sebagai tutorial saja ya, sebagai referensi ya teman-teman. Dan ini ya, ini sudah kita solder lagi ya, R504 ini ya. Sudah kita solder, ini sudah kita pasang. Kita lihat ya. LED-nya masih tetap nyala juga kan? Ya ini ya. Ini sudah kita pasang ya.
Jadi teruslah belajar. Mungkin dengan konten-konten kami ini teman-teman tidak menjadi ragu-ragu lagi dalam menerima orderan, dalam melakukan rekayasa pada power supply. Dengan trik-trik kami ini mungkin teman-teman bisa menjadi referensi, bisa menjadi acuannya. Ini kita hidupkan, dan di sini kita lihat ya, dia turun yang tadi karena memang sudah terbuang ya. Yang ini dia masih berayun padahal resistornya sudah terpasang gitu kan. Jelas kan tidak ada pengaruh resistor ini ya. Ya, jadi kita membatasi, membagi-bagi cara trackingnya. Ya, kita partisi saja untuk mencari tahu dari mana dia sampai berayun ya. Sementara LED ini masih nyala juga ya. Jadi teman-teman, semoga konten kami bisa bermanfaat dan menjadi tuntunan buat teman-teman dalam melakukan reparasi, dan semoga teman-teman bisa sukses. Dan ini menjadi teka-teki, rajin mencoba, rajin belajar. Kalau kita mau yang gampang, tinggal kita mengganti gacun. Tapi kadang mengganti gacun baik 3 kabel, 5 kabel, dia juga akan menjadi masalah. Dan yang paling efektif, tinggal ganti trafo saja ya. Oke, kita matikan. Dan ini sedikit untuk pemasangan lampu LED ini ya, positif anoda seperti dioda-dioda biasa. Anodanya yang ini yang gambarnya bisa kelihatan ya, yang negatif, yang ini negatifnya disebut kita katoda ya, seperti dioda. Ini seperti dioda. Dan ini yang harus diingat, yang kakinya pendek itu adalah negatif, yang kakinya panjang adalah positifnya. Itu untuk membedakan, tinggal dipasang pada modul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami.